pergesekan pas kita melakukan hubungan seksual itu mungkin saking fantasi seksnya gitu. Udah kayak orang Jadi kan bisa aja tuh lecet, terus bisa bocor. Nah, mungkin tips dari Kimora sendiri itu kalau kita masih berhubungan seksual bukan sama pasangan ya, ini bukan suami istri itu, kalau buat yang suka ini, yang suka masih gonta-ganti ya, coba-coba itu alangkah baiknya harus di ruangan yang terang. Aku tuh nanya tentang untuk orang yang pengidap HIV/AIDS, itu masih boleh melakukan seks? Kalau misalnya orang di luar sana berpikir LGBT itu pasti positif HIV/AIDS. Nah, menurut kakak sendiri berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Di sini kalau udah dengerin aku bercuap-cuap, udah tahu dong sama siapa, Bella Octavia. Dan sekarang aku sudah kehadiran nih different people, bintang tamu yang ulala, yang pastinya selalu akan memberikan edukasi ya Kak Iya. Kita sambut aja, inilah dia, Kimora. Bisa apa dulu different people ya? Hai Indonesiaku, Indonesia, salam keberagaman, salam sehat semuanya. Wow, salam sehat ya, apalagi masih pandemi COVID-19, harus sehat selalu. Nah, jadi hari ini Bella mau mengangkat topik yang cukup berat nih Kak, dan pastinya ini selalu menjadi masalah dari dulu sampai sekarang, masalahnya belum bisa ditanggulangi. Nah, jadi topik yang diangkat adalah penanggulangan HIV/AIDS. Nah, di sini sudah ada orangnya langsung yang sudah bekerja di lapangan, dan pastinya dia udah banyak banget ilmu-ilmunya. Bisa dijelasin dulu Kak, kakak itu dari mana asalnya Kak, dan bisa dijelasin apa sih pekerjaannya kakak? Oke, terima kasih Bella. Hai, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Megan Kimorolais, biasa dipanggil Kimora. Sehari-hari saya itu bekerja di Yayasan Gaya Dewata Bali, organisasi berbasis komunitas LGBTIQ dalam penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu juga saya di dunia entertain, juga MC, drag queen, apapun gitu yang di dunia entertain ya, jangan belajar gitu. Oh, yang penting ada cuannya ya. Oke, tadi udah dijelasin dari Yayasan Gaya Dewata. Mungkin yang belum tahu apa sih itu yayasan Kak, boleh bisa dijelasin? Dan tadi sudah langsung ngebahas ya tentang LGBTIQ. Itu bisa dijelasin sedikit Kak? Ya, jadi Yayasan Gaya Dewata itu kayak suatu organisasi yang menaungi teman-teman komunitas LGBT. Tapi kami juga nggak mau sih sekarang nyebutnya komunitas, lebih ke teman-teman LGBTIQ. Kalau komunitas kecil ya, jadi iya, kayak kecil kayak gitu. Nah, di situ kita kayak penanggulangan HIV/AIDS teman-teman LGBT itu untuk berikan edukasi, merujuk ke layanan tes HIV ya kayak gitu. Pendampingan juga buat teman-teman yang HIV positif kayak gitu. Oke, jadi mungkin yang belum tahu kan biasanya kalau kita tadi udah dibahas juga LGBTIQ Kak. Nah, kalau LGBT kan kita udah tahu ya, secara umum lesbian, gay, seksual, terus udah tuh transgender. Nah Kak, yang lagi satu IQ ini apa Kak? Kalau I-nya itu intersex. Intersex. Kalau Q-nya itu queer. Bisa dijelasin dikit Kak, intersex itu yang seperti apa Kak? Jadi kalau di intersex itu mereka yang lahir dengan jenis kelamin ganda. Oh, jenis kelamin ganda. Oke. Nah, kalau yang queer itu bahasa ininya tuh belok gitu ya. Jadi itu suatu kayak payung untuk teman-teman yang belum menentukan identitas gender dan orientasi seksualnya. Oke, kayak gitu ya different people. Nah, karena pembahasan kita itu tentang penanggulangan HIV/AIDS. Nah Kak, jadi kita tahu sendiri ya di Bali ya Kak ya, kalau ngomongin tentang HIV/AIDS masih susah banget ditanggulangin, dan masih itu menjadi hal yang bisa dibilang kalau misalnya ada teman atau siapapun itu yang terkena atau menjadi penderita HIV/AIDS, itu mereka pasti kayak udah ngejauh atau gimana gitu Kak. Dari stigma masyarakat tuh masih HIV/AIDS. Nah, dari kakak sendiri nih Kak, gimana sih tanggapannya Kak? Ya, kalau dari Kimora sendiri itu sekarang HIV kan ada obatnya. Terus HIV itu tidak menular mudah gitu, nggak mudah menularnya gitu. Jadi pelukan kayak gini nggak menular. Mau
tidur bareng, mau ciuman pun gak bakal menular. Karena virus HIV itu menular tuh dengan cara-cara tertentu kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini belum tahu, mungkin sedikit tahu. Mungkin pertama itu dari hubungan seksual ya, beresiko berganti pasangan, terus menggunakan jarum suntik, berbagi jarum suntik kayak gitu. Tapi dari kakak sendiri Kak, untuk pandangan stigma masyarakat tentang orang yang terkena HIV/AIDS itu gimana Kak? Benar, untuk teman-teman, mungkin saya mengajak teman-teman ya, karena orang yang hidup dengan HIV/AIDS itu tidak mudah menular, jadi kita biasa aja, jadi kita nggak usah berpikiran aneh-aneh virus itu bakal menular seperti kayak COVID gitu kan, lewat udara lah, droplet lah kayak gitu. Jadi kalau HIV itu kita biasa aja, semakin kita ngejauhi mereka semakin ngedrop semangatnya. Tapi ketika kita menjadi orang yang bisa memberikan dukungan kepada mereka tuh bakal lebih bangkit, lebih untuk ada semangat hidup lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu ada teman atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang terkena HIV/AIDS, jadi jangan dijauhin ya Kak ya. Support moral tuh penting banget. Bener banget, terutama dari keluarga dan orang-orang terdekat. Biasanya tuh teman-teman tuh banyak yang tidak mau terbuka kepada keluarga karena udah takut duluan, udah disuruh keluar dari rumah lah gitu. Padahal kalau kita malah merangkul, membantu merawat mereka tuh mereka bakal lebih, kualitas hidupnya lebih bagus. Nice. Kualitas hidup tuh. Jadi jangan ditutupin ya Kak ya. Orang-orang di sekitar kita perlu tahu, dan mungkin dengan kita bercerita mereka bisa memberikan solusi. Iya, betul banget. Nah Kak, ngomongin juga HIV/AIDS nih Kak, sendiri kan sekarang lumayan ya, di Bali sendiri lumayan. Nah dari kakak sendiri, dari Yayasan Gaya Dewata tuh apa aja sih yang dilakuin Kak? Ya, kalau kami dari Yayasan Gaya Dewata itu selalu memberikan edukasi, terutama pada teman-teman, bagaimana teman-teman tuh bisa tahu bagaimana sih penularan HIV, bagaimana pencegahannya kayak gitu. Terus kita tuh memberikan membantu untuk merujuk mereka untuk melakukan tes HIV rutin selama 3 bulan sekali. Kalau itu dia aktif berhubungan seks ya harus 3 bulan sekali. Apalagi dia pernah berisiko tanpa menggunakan pengaman atau kondom, itu harus 3 bulan sekali. Tapi sekarang juga bisa tuh, karena alatnya semakin canggih, itu ada Alere generasi keempat, itu 2 minggu setelah berhubungan beresiko tuh bisa dilakukan, bisa mendeteksi HIV-nya. Itu yang beresiko dalam artian tidak menggunakan pengaman ya Kak ya. Jadi itu harus dites. Harus tes HIV. Aku juga baru tahu nih di people ya ampun. Kayak gitu. Jadi bisa diatasi dari dini ya Kak ya. Nah Kak, untuk pencegahannya sendiri Kak dari HIV/AIDS Kak, dari kakak sendiri gimana? Kalau kita itu di teori gitu ya. Teori itu ada pencegahannya tuh A, B, C, D, E. Iya, itu udah pernah ya pelajarannya dulu, kita tahu, tapi nggak ingat. Jadi aku mulai dari A gitu. Jadi kita atau absen seks gitu. Kalau kita belum cukup umur, belum dewasa atau belum menikah gitu, jangan berhubungan seks dulu. Itu dengar. Yang pertama. Terus yang kedua, people berlaku saling setia pada pasangan. Kalau kita udah punya pasangan, ya udah satu aja kayak gitu, nggak usah kemana-mana lagi. Ganti ya Kak ya. Terus yang ketiga itu cek kondom. Jadi kalau kita mau berhubungan seksual harus pakai kondom. Terus yang keempat itu D, dihindari jarum suntik. Jangan pakai jarum suntik apapun bergantian kayak gitu. Satu jarum suntiknya satu aja. Iya, satu aja kayak gitu. Terus yang terakhir yang E itu edukasi. Cari informasi yang benar tentang HIV/AIDS. Iya, jangan cuma sekedar dengar langsung udah underestimate, udah aduh gimana, padahal informasinya belum jelas. Kita harus cari tahu lebih dalam lagi ya Kak. Lebih dalam lagi obrolan kita nih di Forum People. Pengen tahu, penasaran kita ngomongin apa tentang HIV/AIDS? Ditungguin di Bel Belain Talk Show. A few moments later. Mau ngebahas tentang HIV/AIDS nih Kak. Nah kakak pernah nggak sih Kak ada pengalaman nih selama kakak kerja di Yayasan Gaya Dewata untuk menanggulangi pengidap HIV/AIDS Kak? Ada nggak sih pengalaman yang mungkin unik atau bisa kita bagi-bagi nih sama different people yang nonton? Ya, jadi pengalaman untuk mendampingi teman-teman ODA ketika orang dengan HIV/AIDS atau orang dengan HIV positif itu banyak banget. Karena kita kan program kerjanya tuh dari penjangkauan, edukasi, rujukan sampai pendampingan. Jadi selama kita merujuk nih, kita membawa teman-teman ke layanan kesehatan untuk melakukan tes HIV. Itu ditemukan dia HIV positif. Dari situ kita mulai untuk mendampingi dia. Dia kan nggak tahu karena dia kayak stres memberikan statusnya. Kita ada peran kita tuh yang paling ditunggu sama mereka kayak gitu. Jadi kita yang bantu mereka untuk melakukan cek fungsi hati dan ginjal ke laboratorium, terus
terus mendapatkan obat ARV antiretroviral, itu obat HIV yang harus diminum setiap hari yang bisa menambah kualitas hidup lebih baik lagi untuk teman-teman HIV positif kayak gitu. Terus pengalaman-pengalaman itu memang banyak banget ya, berbagai pengalaman karena karakter orang itu kan beda-beda tuh. Ada yang malas-malasan minum obat, ada yang merasa sudah sehat kayak gitu. Memang sih kalau di HIV sendiri kan ada stadiumnya tuh, stadium 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Hampir kayak mirip-mirip kanker gitu ya, kayak ada stadiumnya. Jadi situ karena kalau di stadium 1, 2 itu mereka memang nggak ada gejala apapun, jadi mereka tuh masih kayak sehat kayak orang normal pada umumnya. Iya, benar banget, sehat banget itu. Tapi ketika itu kan ada masa-masa berjalan itu, semakin lama nggak diobati, semakin virus itu menyebar kemana-mana ke seluruh tubuh gitu kan. Nah di situ di stadium 3 mereka bakal mulai itu muncul gejala-gejala infeksi oportunistik seperti gejala-gejala batuk, diare kayak gitu. Terus di stadium 3 malah baru kelihatan ya kak ya? Iya, mulai itu. Jadi gini lumayan takut ya kalau di stadium 3 baru kelihatan ya kan? Kalau misalnya kalau kanker aja atau tumor aja, stadium pertama tuh udah ada gejala-gejalanya kan langsung. Itu makanya dan gejalanya pun stadium 3 nggak terlalu kelihatan banget ya kak? Banget. Cuman batuk kayak pikiran apa sih? Mungkin gak enak badan atau apa? Pikiran meriah biasa kayak gitu. Tapi ternyata itu kalau kita tahu status itu lebih baik. Jadi kita tahu langsung penanganan kayak gitu. Terus kembali lagi bahwa teman-teman itu kan kayak abai gitu kalau minum obat. Setiap obat itu pasti ada efek samping. Kadang-kadang teman-teman itu merasakan ngeluhnya itu karena ada efek samping. Padahal ini efek samping itu tidak terlalu keras, tergantung dari daya tahan tubuh si manusianya sendiri gitu kan. Jadi mereka itu bermacam-macam dan efek samping itu nggak selamanya, hanya beberapa hari aja. Efek sampingnya seperti apa tuh kak? Cuma pusing, mual kayak gitu. Sama kayak kita minum obat-obat biasa kan ada ngantuk yang kayak gitu. Tapi memang sih karena obat ini agak kayak gitu, dosisnya lebih tinggi gitu, jadi agak berasa kayak gitu. Tapi hanya sementara, hanya hitungan hari kayak gitu. Setelah itu biasa kok kayak gitu. Nah disitulah teman-teman itu kayak perjuangan teman-teman untuk meminum obat itu emang ada. Di situ teman-teman itu kayak mulai ya abai, setelah abai jadinya ngedrop, akhirnya sampai yang dia masuk rumah sakit, harus diopname kayak gitu kan. Kita yang kasihan, apalagi teman-teman banyak yang merantau dari luar daerah kayak gitu kan. Jadi mereka tuh nggak punya siapa-siapa, jadi ya kita lah yang harus mendekat lah mereka kayak gitu. Nah kak, itu deh kan udah sampai di stadium 4. Nah kakak ngomongin ini ya HIV AIDS. Jadi sebenarnya HIV AIDS tuh bisa diidap siapa aja ya? Mengidap itu bisa siapa aja? Siapa aja, bener banget, tanpa memandang orientasi seksual, tanpa memandang identitas gender kayak gitu kan. Orientasi seksual kan ada heteroseksual, biseksual, panseksual, lagi homoseksual kayak gitu kan. Terus HIV ini tuh tidak memandang itu. Siapapun dia yang melakukan perilaku seks berisiko, dia pasti bakal kena terinfeksi. Oh my god! Infeksi. Jadi bukan hanya kalau misalnya orang di luar sana berpikir LGBT itu pasti positif HIV AIDS. Nah menurut kakak sendiri tanggapannya gimana? Salah banget itu, karena data pun menunjukkan bahwa teman-teman heteroseksual itu kasusnya banyak. Karena kayak gini, teman-teman gay melakukan hubungan seksual berkali-kali, misalnya itu sama ini sama situ, tapi dia tetap konsisten memakai kondom, itu nggak bakal tertular virus. Tetapi seorang bapak punya istri, terus si bapak ini berhubungan seks sama istrinya, terus besok bapak itu pergi berhubungan seks sama perempuan lain, dan ini nggak pakai kondom. Ini nih satu kali berhubungan seks dengan orang lain itu kemungkinan besarnya itu bakal tertular virus HIV kayak gitu, dan menularkan pula ke istrinya. Karena kan balik lagi ke rumah kan. Jadi nggak selalu melulu itu adalah LGBT penularan untuk virus HIV/AIDS-nya itu yang tinggi. Dari yang normal pun heteroseksual pun itu ini juga ya kan, kalau beresiko kalau tidak menggunakan pengaman. Betul. Intinya itu hubungan seks yang aman aja kita bakal ini aman. Tapi kalau kita melakukan hubungan seks yang beresiko, ya kita bakal tanggung sendiri resikonya. Makanya balik lagi tadi dengan penanganan virus HIV/AIDS itu yang ABCDE ya kak. Dengan yang C, pakailah pengaman. Kayak gitu. Nah kak, tapi kak dari pengalaman yang kakak sendiri deh, untuk yang terkena pengidap HIV/AIDS, itu ada nggak sih kak yang mungkin yang
aduh jadi momok, ya ampun ini kasihan banget atau apa gitu Kak? Kan pasti tidak semua orang bisa menerima statusnya untuk pengidap HIV/AIDS kan? Iya, benar. Jadi ketika teman-teman itu di konseling status HIV, diberitahu status HIV-nya positif, di situ kan belum ada penerimaan diri itu. Dia ngerasa aku sehat-sehat saja, terus aku tuh nggak begitu-begitu, aku tuh begini-begini gitu, kayak ada nggak terima nih dengan statusnya itu. Disitulah dia tuh kayak masih kayak apa sih pergejolakan di pikirannya, marah, kesel, ya ampun. Bahkan sampai ada yang mau bunuh diri, benar. Tapi ada sempat kemarin ada yang sampai bunuh diri memang. Udah karena bunuh diri, oke. Oh ya ampun, gimana Kak itu Kak ceritanya? Ya itu karena dia nggak terima dengan statusnya. Tapi umurnya masih muda. Oh, masih muda Kak. Masih muda 20-an. Pokoknya sekarang tuh infeksi HIV itu di umur-umur muda, di usia-usia produktif kayak dari 18 sampai 30 itu angkanya makin naik ya. Karena kayak pengen coba-coba orang-orang itu. Iya, betul banget. Jadi kayak apa sih mereka tuh sekarang kayak anak-anak remaja sekarang itu kan karena apa ya, mungkin karena gimana gitu tuh mereka pengen nyoba berhubungan seksual, tapi di dalam kepalanya tuh belum ada informasi tentang HIV. Jadi dia main-main aja, salah berhubungan seks aja, berisiko. Gonta-ganti. Akhirnya terdeteksi lah. Dan akhirnya yang bunuh diri tuh gimana Kak? Yang bunuh diri tuh ya udah kita ini dibantu oleh polisi kayak gitu. Oke, itu alasannya emang karena dia gini apa tuh namanya pengidap HIV/AIDS. Iya. Karena dia nggak bisa nerima. Nggak bisa nerima dirinya kayak gitu. Terus itu cewek atau cowok Kak? Cowok. Oh, sedih pasti ya. Padahal kita sendiri tuh udah berusaha bantu kan. Kita tuh semaksimal mungkin membantu mereka untuk melakukan ini itu tuh. Tapi emang dari dirinya sendiri yang udah nggak terima, dan dia mungkin yang paling pertama kan kalau ngerasa pengidap HIV/AIDS pasti malunya nomor satu mereka. Iya. Padahal sebenarnya itu kan bisa ditolong ya Kak. Iya. Banyak banget itu caranya. Tapi intinya kalau kita mau terbuka aja kepada salah satu teman atau kerabat terdekat itu pasti tertolong. Tapi kalau kita mendem sendiri, tertutup, semakin kita tertutup semakin kita ngerasa diri kita kayak menstigma diri sendiri. Iya, stigma diri sendiri dia. Jadi pikiran kita tuh udah padahal orang-orang masyarakat lainnya tuh nggak bakalan mencibir, tapi dirinya kita sendiri yang udah terlalu underestimate, udah ketakutan berlebih, jadi ya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan pamungkas yang akan kita bahas di sesi berikutnya. Kira-kira pengidap HIV/AIDS untuk melakukan seks itu seperti apa Kak? Ditahan dulu, ditahan, masih penasaran kan ya? Tunggu sesaat lagi. A few inches later. Tadi pertanyaannya di sesi sebelumnya aku tuh nanya tentang untuk orang yang pengidap HIV/AIDS Kak, itu masih boleh melakukan seks atau gimana Kak? Iya, untuk teman-teman orang dengan HIV/AIDS atau orang dengan HIV positif itu mereka masih bisa melakukan hubungan seksual karena mereka itu kan harus rutin minum obat tuh, obat itu karena semakin sering minum obat semakin sedikit virusnya. Nah itu tapi harus tetap memakai kondom. Pokoknya intinya itu harus ada di kondom. Oh, walaupun dia positif Kak? Walaupun dia positif HIV, sama kayak orang suami istri melakukan hubungan, misalnya si suami atau suaminya positif HIV, si istrinya negatif, tapi itu harus terbuka dulu si suaminya kepada istri. Oh, komunikasinya ya, dikasih tahu dulu kalau aku positif HIV itu. Dan situ cara mencegahnya harus pakai kondom. Iya. Gimana ya ngomongnya, kan kalau misalnya kondom ini kan juga ada ininya Kak. Kita nggak pernah tahu nih waktu kualitasnya. Terus itu gimana Kak? Kan pasti ada ketakutan gitu loh Kak. Kayak benar-benar. Memang sih kita nggak tahu kualitas kondom. Memang sih kondom itu dibuat sebagus mungkin, seefektif mungkin. Tapi kita nggak tahu kan saking mungkin ada pergesekan pas kita melakukan hubungan seksual itu mungkin saking fantasi seksnya. Jadi kan bisa aja tuh lecet, terus bisa bocor. Nah, mungkin tips dari Kimora sendiri itu kalau kita masih berhubungan seksual bukan sama pasangan ya, ini bukan suami istri kayak gitu. Kalau buat yang suka yang suka masih gonta-ganti ya coba-coba itu alangkah baiknya harus di ruangan yang terang. 2000 years later. Nah lanjut lagi Kak, itu kan harus di tempat yang terang tuh. Kenapa tuh Kak?
jadi berbagi tips gitu ya dari Kimora sendiri itu, kalau kita berhubungan seks di tempat terang, di kamar yang terang itu, jadi kita bisa mengontrol bagaimana itu kondom itu utuh atau enggak di penis si pria kayak gitu kan. Kadang dipakai atau enggaknya. Kadang ada kan pasangan seks yang yang agak-agak jahat kayak gitu kan. Di depan mata kita dia pakai kondomnya, tapi pas sudah melakukan hubungan itu dilepas sama dia tanpa pengetahuan kita, itu karena di gelap-gelapan. Tapi kalau terang kita bisa tuh tahu dia masih konsisten nggak tuh si kondom atau enggaknya kayak gitu. Oke, mungkin bisa pakai lampu sorot ataupun lighting ini ya, biar terang waktu hubungan seks ya. Oh iya, masuk akal juga. Kadang-kadang kan nggak tahu ya, waktu awalnya pakai, waktu udah di tengah dicabut kan nggak tahu. Disitulah dia. Jadi resiko untuk penularan HIV/AIDS-nya lebih tinggi ya Kak ya. Nah Kak, ngomongin tadi berarti boleh ya, yang maksudnya boleh dalam artian menggunakan pengaman ataupun kondom. Nah, dari mana sih Kak penularan itu Kak? Misalnya Kak, yang mungkin yang belum tahu ya, mungkin orang-orang taunya oh ya menularnya dari seks bebas, dari suntik-suntikan. Nah, seks bebas harus menggunakan kondom. Nah, kalau tidak menggunakan kondom, dari mana sih Kak ininya Kak penularan itu seks sendiri, seks sendiri HIV/AIDS? Ya, jadi virus HIV itu ada di 4 cairan tubuh. 4 cairan tubuh, Satu cairan darah. Cairan darah. Kedua cairan kelamin. Cairan kelamin itu cairan sperma, cairan mani, terus sama di cairan vagina. Oh, cairan itu, Terus yang keempat baru di air susu ibu yang positif HIV. Oh, jadi keempat inilah yang menularkan virus HIV. Nah, Kak, kalau misalnya nih, tadi kan berarti tadi udah ada cairan sperma, terus udah gitu ada dari air susu ibu yang positif, ada darah, lagi satu cairan vagina. Cairan vagina. Nah, kalau dari darah nih Kak, misal Kakak keluar darah, aku juga lagi luka, tempel-tempel nih Kak, tempel-tempelan nih kita. Itu gimana Kak? Aku langsung HIV/AIDS atau gimana Kak? Belum tentu. Oh, belum tentu ya. Jadi penularan virus HIV juga tuh memang nggak gampang ya. Itu ada prinsip penularannya. Itu kita biasanya tuh sebut ECE/SSE. Exit, survive, sufficient, sama enter kayak gitu. Jadi pertama itu harus ada pintu masuk si virus. Kayak tadi perlukaan. Iya, luka sama luka ya. Terus lihat jumlah si virus banyak atau enggak. Jadi jumlahnya juga mempengaruhi. Kalau jumlahnya sedikit itu belum tentu gitu. Terus apa tadi? Terus harus jumlah kota si virus banyak atau enggak, gitu. Atau masih hidup atau enggak si virusnya, itu baru pintu keluar masuknya. Masuknya gitu. Oh, jadi kalau misalnya kalian ada teman yang misalnya HIV/AIDS, belum tentu ya Kak ya langsung baru nempel ada keluar darah, itu kan dilihat dari kualitas jumlahnya juga. Jadi sebenarnya tidak semudah itu HIV/AIDS menular satu sama lain, intinya seperti itu ya Kak ya. Karena yang tadi pun kalau misalnya seks yang positif pun ketika dia sudah menggunakan kondom dengan baik dan kualitas kondom yang mahal deh atau apapun itu yang pokoknya kualitasnya terbaik kondomnya, berarti aman sebenarnya untuk mereka berdua yang melakukan seks walaupun satu orang ini positif ya Kak. Aman. Dan juga tuh di situ ada ini sekarang itu ada pre-exposure prophylaxis. Jadi buat mereka yang si perempuannya atau posisi ceweknya, misalnya si cowoknya positif, si ceweknya enggak, terus dia nggak mau pakai kondom, dia harus minum itu, PrEP itu. Obat. Jadi bisa nggak pakai kondom? Bisa, tapi itu untuk HIV-nya bisa aja dia teratasi, tidak menular, tapi untuk IMS, infeksi menular seksual kayak kencing nanah, sifilis itu pasti bakal menular. Virusnya bisa ditahan. HIV-nya. Tapi untuk virus lainnya kayak IMS, infeksi menular seksual itu masih bisa. Jadi alangkah baiknya lebih pakai kondom aja. Kondom aja lah. Iyalah yang aman. Good job. Aman lah. Udah ya, kalau perlu kamu pakai kondom, pakai minum obatnya juga boleh ya Kak? Boleh. Oh, biar lebih aman lagi. Atau mungkin kalau kamu nggak usah gonta-ganti pasangan aja, lebih baik lagi. Jadi kan lebih aman ya setia. Jadi setia itu mahal ya, bener. Makanya kalau dibilang orang setia itu aduh sok setia lu. Ya karena memang sebenarnya kalau kita setia sama satu pasangan, ya udah itu aja. Apalagi sudah tahu satu sama lain tidak ada yang positif, ya udah aman sebenarnya. Oke Kak, terakhir nih Kak, apa sih yang mau disampaikan ke different people ataupun siapapun yang nonton ini Kak, entah dari remaja sampai yang dewasa, apa yang mau disampaikan Kak?
Mungkin dari Kimora sendiri itu pengen menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara umum ya, tidak mandang umur, tidak mandang gender, kayak gitu, tidak mandang orientasi seksual. Kalau kalian mau sehat, selalu jaga kesehatan, jaga perilaku seksual, terutama perilaku seks harus aman. Jangan melakukan hubungan seks berisiko, karena yang berisiko itu yang bisa menularkan virus. Kayak gitu. Terus selalu cari informasi yang baik dan benar tentang HIV, apa aja itu penularannya, bagaimana cara pencegahannya, supaya kita bisa mengatasi itu sedini mungkin. Seperti itu. Terus kalau masih untuk yang remaja-remaja itu, terutama yang remaja ya, harus benar-benar mendapatkan informasi yang tepat sebelum melakukan hubungan seksual. Kayak gitu. Iya, makanya kan kalau misalnya kita untuk sekarang ini di umur 17 tahun baru kita punya SIM ataupun KTP ya, karena memang di umur segitulah kita bisa dibilang cukup matang. Jadi yang masih di bawah umur, di bawah 17, aduh. Jangan dulu, mending belajar aja kayak gitu. Iya kan? Jangan sampai menyia-nyiakan waktu, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Iya kan, masih kecil-kecil, masih bocah-bocah itu. Aduh, jangan seks-seks deh, belajar, minta uang sama orang tua nggak apa-apa. Iya, mending jajan, mending main lah sama temennya ketimbang seks dan lain-lain hal ya kan. Jadi sebenarnya bukan hanya dari pendamping orang tua aja untuk anak-anak yang masih di bawah umur ya, tapi dari anak-anaknya sendiri juga harus menjaga perilaku kan ya Kak. Jadi kan kasihan juga gitu ya yang negatif, yang tidak tahu menau akhirnya kena, kan kasihan juga nanti untuk kehidupan selanjutnya. Kita hidup bukan hari ini aja. Oke, thank you banget Kak Kimora, ya ampun, informasinya luar biasa, mengedukasi. Jadi ingat different people, tadi udah banyak yang dibahas ya. Jadi intinya buat kamu yang masih di bawah umur, ya udahlah kerjain yang masih khusus untuk umurnya kamu, jangan yang aneh-aneh. Biasanya tuh ngomong awalnya coba-coba. Jadi kebutuhan.